Halo Sobat Pasya, selamat datang di podcast Ngobras, ngobrol bareng Sobat Syariah. Podcast yang bakal nemenin Sobat Syariah, ngobrol santai, lalu kemudian informatif, dan tentunya penuh insight seputar dunia kampus Fakultas Syariah, hukum dan isu-isu terkini. Nah, kemarin kita sudah mengeksplor program studi hukum keluarga Islam. Saat ini kita akan mengenal lebih dekat program studi kedua yang ada di Fakultas Syariah yang memiliki nilai unggul, yaitu program studi hukum ekonomi syariah. Bagi Sobat Pasya yang masih bingung mau kuliah di mana, mau ngambil program studi apa, Sobat Syariah bisa tonton podcast pada kali ini. Nanti kita akan kupas tuntas seperti apa program studi hukum ekonomi syariah, lalu seperti apa sih sejarahnya, lalu kemudian apa yang kemudian dipelajari, dan juga kemana aja prospek kerja daripada program studi hukum ekonomi syariah. Nah, dan tentunya saya di sini tidak sendirian, sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Endang Sriani MH sebagai Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, lalu Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yaitu Bapak Muhammad Taufik Zamzami MA. Selamat datang Bapak, selamat datang Ibu. Terima kasih. Sehat? Alhamdulillah, sehat. Kegiatan hari ini apa ini? Kegiatan hari ini? Jangan kesibukannya? Jangan tanya. Sudah seperti biasanya ya. Pasti sangat sibuk ya, mengajar, administrasi dan lain sebagainya. Oke. Ya. Oke. Dengar-dengar katanya program studi hukum ekonomi syariah lagi persiapan nih menghadapi apa? Akreditasi lapangan katanya. Ya, insyaallah. Ya, betul. Kita lagi proses penyusunan burang untuk akreditasi, betul. Oke. Doakan aja ya, semoga. Dari persiapan yang udah dilakukan itu kira-kira apakah mempertahankan nilai unggulnya? Harus wajib. Oke. Bismillah ya. Ya, semoga Sobat Pasya juga mendoakan di sana ya. Semoga program studi hukum ekonomi syariah tetap bertahan di nilai unggul. Amin. Nah, kita langsung saja ke pembahasan, Ibu, Bapak. Oke. Tentu mahasiswa Fakultas Syariah khususnya hukum ekonomi syariah tidak jarang belum mengetahui sejarah prodi hukum ekonomi syariah begitu. Nah, itu sejarah berdirinya program studi hukum ekonomi syariah itu seperti apa perjalanannya? Oke, baik. Kalau kita berbicara terkait dengan sejarah prodi gitu ya. Kalau kita tarik garis waktu ke belakang, kita nggak bisa melepaskan gitu ya. Kita tidak bisa melepaskan sejarah Fakultas Syariah dan juga prodi HES dari sejarah kampus kita ini. Nah, kampus kita ini jauh sebelum menjadi Universitas Islam Negeri atau UIN di tahun 2022. Awal mulanya itu adalah Fakultas Tarbiyah IAIN Wali Songo di Salatiga. Jadi IAIN Wali Songo cabang Salatiga. Tarbiyah. Berarti masih ngikut Wali Songo berarti? Iya. Masih ngikut Wali Songo. Nah, barulah kemudian kita mandiri menjadi STAIN itu di tahun 1997. Itu menjadi STAIN. Nah, setelah itu perkembangan selanjutnya kemudian dari STAIN kita bertransformasi menjadi IAIN di tahun 2014. 2014 ya, 2014 itu menjadi IAIN dan kemudian menjadi UIN di tahun 2022 kemarin. Nah, jadi begini, pada saat itu seiring berjalannya waktu, kesadaran masyarakat Indonesia gitu ya khususnya terkait dengan pentingnya ekonomi yang berbasis syariah itu mulai tumbuh pesat ya, sehingga bank-bank syariah yang mulai bermunculan, kemudian ada lembaga-lembaga keuangan syariah yang lainnya, ada Pegadaian Syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah dan sebagainya. Otomatis itu kan membuat kebutuhan terhadap ahli hukum yang paham tentang fikih muamalah plus hukum positifnya itu kan menjadi melonjak gitu kan. Betul. Nah, itulah awal mulanya kemudian para
guru besar, para ahli dan juga tokoh gitu ya. Pada saat Stein itu melihat kebutuhan masyarakat ini dan juga melihat peluang yang ada di kita. Maka kemudian disitulah muncul embrio berdirinya program studi hukum ekonomi syariah di Stein. Ya, Jadi di Stein. nggak semata-mata langsung muncul begitu, Iya, tetapi tidak. melihat kondisi masyarakat pada saat Betul itu. sekali, berdasarkan kebutuhan Oke. masyarakat ya, menjawab tuntutan zaman. Nah, di situ ya. Jadi disitulah kenapa kemudian berdiri program studi hukum ekonomi syariah yang kemudian melengkapi prodi yang ada di jurusan syariah pada saat itu. Karena waktu masih Stein itu bukan fakultas syariah, tapi fakultas. jurusan syariah. Jurusan syariah. Betul, jurusan Berarti syariah. Itu sekaligus prodi jurusan syariah itu. Apa Ya, nama jurusan fakultas? itu Jurusan itu. Jurusan. Oh, sekarang Kalau prodi. dulu Ah, Oh. kalau Jurusan dulu syariah gitu. jurusannya syariah. Kalau dulu Iya. masih Stein. Setelah menjadi IAIN sudah menjadi fakultas Oh, syariah. dan gelar yang diambil itu bukan SH ya kalau nggak salah. Ibu? Kalau perjalanannya itu dulu ada MAG, SAG, SAG. kemudian ada SHI, ada SSY, SSY. kemudian ada SH. SH yang terakhir SH berarti. Itu kalau terakhir. Nah, saya lanjutkan terkait Oke, sejarahnya ya. siap. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui, sobat Fasya ketahui terkait dengan program studi hukum ekonomi syariah. Jadi program HES di Fakultas Syariah itu merupakan salah satu prodi unggulan. Karena tadi seperti yang Iya. dikatakan, kita sudah terakreditasi unggul gitu kan. Ya, betul. Nah, kita sudah terakreditasi unggul. Jadi prodi ini didirikan pada tahun 2011. 2011. Ya, jadi 2011 prodi HES ini berdiri, kemudian kita sudah mendapatkan akreditasi A ya Mas ya. Pada tahun 2018. Kemudian 17, Bu. 17 ya? 17. Oh ya, 2017 kita terakreditasi A. Kemudian ada perpanjangan, alhamdulillah lolos. Di tahun 2022 kita terakreditasi A kembali. Setelah itu ada kebijakan dari pemerintah, kita harus beralih dari A menjadi unggul gitu ya. Menggunakan nama baru atau status baru. Maka kita pada tahun 2024 mengajukan ISK dan alhamdulillah lolos, dan kita menjadi pada saat itu ya, boleh berbangga dong, satu-satunya prodi yang terakreditasi unggul di Itu dan- Fakultas Syariah. Pertama kali itu prodi yang mendapat akreditasi unggul. Di Fakultas Syariah. Ya, di Fakultas Iya, di Fakultas Syariah maksudnya. Betul ya. Pertama Betul. kali adalah HES gitu. Betul. Oke. Begitu, Mas. Mungkin dari sobat syariah mungkin tidak kaku lagi, tidak asing lagi begitu sekarang kaitannya dengan sejarah hukum ekonomi syariah begitu. Nanti teman-teman bisa pahami begitu sejarah hukum ekonomi syariah dari mulai Stein, lalu kemudian IAIN sampai kemudian statusnya beralih ke UIN Salatiga begitu. Dan perlu dicatat bahwa prodi hukum ekonomi syariah ini menjadi program studi di Fakultas Syariah yang mendapatkan akreditasi unggul. Itu pertama kali. Betul. Oke. Itu sobat syariah bisa teman-teman pahami ya kan? Bisa teman-teman hafal juga, apalagi buat teman-teman mahasiswa siswa-siswi SMA, MA maupun SMK yang kemudian bingung mau ngambil prodi apa begitu. Karena prodi hukum ekonomi syariah ini betul-betul atas kebutuhan masyarakat begitu, atas tuntutan zaman. Menarik sekali ya perjalanan prodi hukum ekonomi syariah. Nah, biasanya Bapak, orang-orang itu mikir kuliah hukum itu katanya hanya baca buku, hanya kemudian belajar teori. Itu seperti apa itu, Bapak? Oke, berkenaan dengan keadaannya gitu, atau apalagi mungkin apa yang kita akan berikan kepada Iya, mereka, betul. keterampilan dan lain Betul. sebagainya terkait itu ya. Alhamdulillah ya, terima kasih, pertanyaan yang sangat menarik. Jadi memang terkadang kesannya kalau anak hukum itu hanya cuma teori gitu Iya. kan, belajar terus dan lain sebagainya, dia nggak tahu apa-apa, tiba-tiba hanya teori, ngomongnya banyak tapi prakteknya nggak ada. Iya, Sering kayak gitu juga. ya, sering Jadi, sekali. gini ya, kita di Fakultas Syariah itu harus diyakini, difahami bahwa kita itu punya nilai plus.
sebenarnya bukan hanya SH sarjana hukum, tetapi kita sarjana hukum yang syariah loh. Luar biasa. Nah, iya. jadi kadang kayak gitu, kadang sok minder, wah minder sama SH di luar gini, wah harusnya kita lebih bangga, mereka tuh harusnya minder sama kita. Iya. Oh serius, kita itu jadi gini, sesuai dengan visi misi kita dari program studi di Fakultas Syariah semuanya itu, kita tuh mengintegrasikan ilmu-ilmu syariah, ilmu hukum dan ilmu ekonomi. Harus bangga anak HES itu hukumnya dapat, ekonominya dapat, dan syariahnya pun dapat. Luar biasa. Tapi SH bisa apa namanya bersaing dengan sarjana hukum di luar, tetapi kita itu punya nilai keislaman syariah yang mendalam. Punya nilai gitu plus ya. Jadi kita bekali mereka bukan hanya teori itu cuma di buku, tidak. Jadi teori tentang dirasa Islamiyah, teori tentang keilmuan hukum dan juga ekonomi kita integrasikan, kita satukan menjadi sebuah nilai yang komprehensif untuk membekali anak-anak. Bukan hanya itu saja, tetapi kita juga bekali mereka untuk langsung praktek gitu. Langsung praktek. Jadi mereka bukan hanya belajar di kelas ataupun di perpus diskusi, tetapi kita juga bekali mereka untuk praktek langsung terjun di lapangan, terjun di dunia kerja gitu. Dalam bentuk apa itu, Bapak? Bisa, kita ada MBKM, ada juga di PPL. Jadi kita lihat juga dengan KKL dan juga ada praktikum gitu. Banyak gitu ya. Bisa langsung kita terjunkan ke pengadilan agama, pengadilan negeri, kejaksaan, ya itu, dan koridor hukum kayak gitu. Begitu juga di perbankan. Nah, gitu juga bisa. Juga sampai pun kita tugasi kadang praktikum untuk mereka langsung terjun di lembaga-lembaga amil zakat, Basnas, di lembaga itu, supaya mereka banyak tahu itu dan praktek, tahu dunia kerja itu seperti ini. Jadi memang langsung praktek. Nah, gitu. Jadi tidak asal hanya diskusi tok panjang lebar ngomong, tetapi mereka nggak pernah mengetahui. Jadi kita memang terjunkan langsung di perbankan, non perbankan, dan banyak hal. Gitu ya. Jadi mungkin Bu Enda mau nambahkan terkait ini? Udah sangat keren sekali ya. Luar biasa, komplit. Iya, Prodi HES itu sangat luar biasa, tidak hanya mempelajari secara teori atau hanya membaca buku dan sebagainya, tetapi dibekali secara praktis juga ternyata melalui MBKM, melalui PPL, melalui KKN, dan juga melalui KKL. Banyak sekali program yang kemudian itu fokus pada praktik bagi mahasiswa hukum ekonomi syariah. Begitu teman-teman semua. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu sebenarnya, Ibu. Banyak bertanya-tanya juga, program studi hukum ekonomi syariah itu prospek kerjanya kemana sih? Apakah ya itu terkadang bagi siswa-siswi pun itu bertanya-tanya begitu kan. Prospek kerjanya kemana sih gitu. Nah, untuk prodi hukum ekonomi syariah itu kemana saja itu? Jadi sebelum menjawab prospek lulusan dari HES, kita harus tahu dulu nih apa yang kita kasih ke mereka di dalam kampus kan gitu kan, supaya nanti bisa kita tuh nggak cuma sekedar omong-omong doang gitu loh, tetapi kita sudah menyiapkan itu kepada mahasiswa. Nyambung tadi yang disampaikan oleh Pak Zam gitu ya. Ini ada sedikit rahasia dapur kita nih dari program studi hukum ekonomi syariah gitu ya. Kalau kuliah di HES UIN Salatiga itu beneran seru ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Zam tadi. Kalau misalnya mahasiswa atau adik-adik yang ada di SMA, SMK dan sederajat membayangkan kuliah di Fakultas Syariah atau belajar hukum itu berarti duduk manis di kelas sambil mendengarkan dosen ceramah, sambil bawa buku yang tebal-tebalnya ratusan halaman, terus disuruh menghafalkan pasal-pasal gitu kan. Coret itu jauh-jauh dari pikiran kalian ya. Tidak seperti itu kalau di Prodi HES UIN Salatiga. Jadi betul yang disampaikan Pak Zam tadi, kita di Prodi HES itu menerapkan metode belajarnya itu adalah blending and experiential learning gitu ya. Artinya apa? Artinya teori di kelas itu memang ada, nggak mungkin kan kita nggak ada pembelajaran di dalam kelas gitu kan. Teori di dalam kelas itu sebagai pintu masuk gitu ya, itu sebagai pintu masuk. Nah, sisanya nanti mahasiswa itu akan kita terjunkan ke lapangan ya. Jadi
kita ajak mereka untuk melihat realitas di lapangan itu seperti apa sih untuk mahasiswa HES seperti itu. Nah, ini ada beberapa gambaran bagi sobat syariah gitu ya. Bagi sobat syariah di Ngobras pada sore hari ini, kita punya lab. Kita punya lab. Itu yang kemudian menjadi daya tarik. Artinya, sebelum mahasiswa kita terjunkan ke lapangan, mereka itu udah lebih dulu pemanasan di lab kita, gitu loh. Dan di lab Fakultas Syariah itu banyak. Ada lab peradilan semu, kemudian ada lab falak, betul. Ya kan. Kemudian ada juga mediation center. Termasuk kita ya, mediator nih kita nih. Suka mendamaikan orang gitu ya. Nah, jadi kita benar-benar membekali mereka untuk bisa terjun ke lapangan. Kemudian yang kedua, selain kita punya lab, kita juga tadi membekali mereka dengan praktik. Ada yang program reguler magang melalui PPL dan juga ada yang melalui program MBKM. Nah, ini yang kemudian menjadi menu wajib di Fakultas Syariah di Prodi HES. Kenapa? Karena HES UIN Salatiga itu punya jaringan yang jaringan kemitraan yang sangat luas. Sehingga mahasiswa ini bisa diterjunkan langsung untuk magang dan juga bekerja gitu kan. Jadi kalau orang magang itu kan kadang juga disuruh langsung bekerja kan. Oh iya kan? Iya. Kalian kan juga gitu kan, kalau magang kan berarti sudah langsung bekerja. Langsung bekerja itu, Ibu. Sudah kayak sudah jadi ininya kan, pekerja di situ kan, bener kan? Betul. Nah, itu adalah pengalaman yang luar biasa yang dimiliki oleh mahasiswa kita di Prodi HES gitu loh ya. Jadi dengan pengalaman yang seperti itu, baik itu di instansi-instansi ada di tadi PA, di PN, kemudian di Bank Syariah, di BMT, di kantor-kantor advokat, notaris dan sebagainya, itu memberikan pengalaman yang sangat luar biasa bagi mahasiswa kita supaya lebih tahu lagi dunia kerja kan. Artinya mereka memiliki kesiapan ketika harus langsung terjun ke dunia kerja. Kemudian yang selanjutnya, ini yang juga paling penting, kita memiliki program kuliah kerja lapangan atau KKL. Nah, di sini ya, biar pandangan mahasiswa itu semakin mengglobal dan juga luas gitu ya, maka mahasiswa kita ajak untuk datang langsung melihat, memberikan pandangan kepada mahasiswa. Bagaimana sih pusat-pusat gitu ya, pusat-pusat bisnis dan juga tempat-tempat yang memproduksi regulasi itu seperti apa sih? Ya, itu kan kita harus kasih tahu mereka juga gitu loh. Ya, artinya ketika kita mengajak mereka KKL itu bukan cuma sekedar jalan-jalan, ya. Ya kan pikirnya kayak gitu kan, jalan-jalan ke Jakarta kan gitu. Enggak, bukan seperti itu, tetapi kita mau mencoba mengemas KKL itu memang melalui studi tour, tetapi studi tour yang edukatif gitu loh. Sehingga tujuan kita itu adalah memperkenalkan kepada mereka terkait dengan lembaga-lembaga negara yang memang ada kaitannya dengan Prodi HES. Kita ajak mereka ke Mahkamah Agung. Kita ajak mereka ke OJK. Kita ajak mereka ke DSN MUI yang memproduksi fatwa di SN. Nah, itu kan akhirnya mereka kan memiliki istilahnya ya, mereka memiliki pemahaman secara langsung dan melihat, oh ini adalah lembaga-lembaga yang nanti aku bisa nih di sini gitu kan. Nah, itu juga bisa memberikan gambaran. Ada juga program yang menarik, Mas Jat. Apa itu, Ibu? Ada program riset dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini kolaborasi antara dosen dan mahasiswa. Jadi kita nggak mau nih cuma riset kok dosen, dosen jangan ya, kita sudah harus melibatkan mahasiswa karena ini bagi mahasiswa merupakan pengalaman yang sangat luar biasa gitu loh. Bisa kemarin melakukan kalau nggak salah udah diimplementasikan gitu. Betul sekali. Mas Jan juga ikut kan? International Conference-nya juga ikut kan? Ikut. Nah itu jadi kita benar-benar pengen mengajak mahasiswa turut serta untuk melakukan riset-riset itu. Jadi mahasiswa riset itu bukan hanya sekedar ketika skripsi gitu loh, tetapi sejak mereka mahasiswa kita sudah membekali mereka. Kita ajak mereka untuk kolaborasi riset, kita ajak mereka untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat gitu kan. Nah, itu tujuan kita. Jadi di Prodi HES UIN Salatiga itu bukan hanya mencetak mahasiswa menjadi kutu buku yang jago teori itu enggak gitu loh ya. Tetapi kita memang benar-benar pengen membekali mahasiswa kita itu menjadi mahasiswa yang yang bukan cuma jago teori tetapi juga bisa menjadi ahli praktisi hukum. Jadi ke lapangan nanti langsung siap. Betul gitu. Ya, jadi praktisi hukum yang lincah istilahnya karena udah dibekali banyak hal gitu ya. Memiliki wawasan yang luas, kemudian ibaratnya mereka itu siap kerja
Siap kerja. lulus di hari pertama udah langsung colke saja ke lapangan, dia udah siap kerja. Itu yang diharapkan ketika nanti mahasiswa lulus dari Prodi HES. Lulusannya kemana aja? Kemana Pak Zam? Oh, iya. Ais. Luar biasa. Langsung kita sambung ya. Sambung aja. Ya, alhamdulillah dari capaian lulusan kita dan juga sudah pengalaman beberapa alumni yang sudah kemana-mana, alhamdulillah sangat luas sekali ya. Dari alumni kita sudah jadi hakim beberapa dan beberapa yang terjun sudah banyak sekali ya. Jadi saya akan menjelaskan kira-kira mau kerja itu kemana sih gitu. Betul. Jadi alumni HES ya, sobat syariah, alumni HES itu sangat luas. Ingat ya, syariah ada syariahnya, hukumnya, ekonominya. Oh, banyak banget. Itu udah. Serius. Bukan cuma double engine tapi triple engine. Alumni kita yang ada di semua itu banyak sekali. Oke. Nah, misalkan di sektor praktisi hukum bisa hakim, bisa panitra, bisa advokat, Betul. mediator, Betul. ya, itu kan banyak. Nah itu banyak. Apalagi kalau itu jadi hakimnya, di pegawai-pegawai di PA BPN juga banyak. Itu jelas, itu satu. Begitu juga di sektor perbankan, finansial, gitu. Itu banyak yang pengen pakai yang necis. Itu bisa Keren-keren ya. Itu nanti itu bisa menjadi pengawas syariah, gitu kan? Legal officer di lembaga-lembaga keuangan syariah dan banyak ya. Itu juga misalkan kalau di DSN MUI juga bisa dan lain sebagainya. Itu kalau di sisi segi itu. Begitu juga yang lebih luas lagi dan masih terbuka lebar lagi di sektor pemerintah. Iya, di Kementerian Agama, Kementerian Keuangan kita bisa masuk. Bisa. Betul, gitu ya. betul. Bisa, sangat bisa. Di OJK, Otoritas Jasa Keuangan, di Bursa Efek Indonesia, gitu ya. Itu bisa semua, ya. itu bisa semua. Dan itu juga pas KKL kita ke sana. Kita ke sana, ada kerjasama dan kita sangat terbuka lebar untuk Ya betul, pas dulu aku KKL juga itu ke OJK sama ke Komisi Yudisial kalau nggak salah. Ke KY juga. Ke KY. KY juga bisa. Kita ST soalnya. Oh, bisa. Kalau nggak salah ada ya alumni sini yang di KY juga. Ada KY Jawa Tengah. Oh, KY Jawa Tengah. Iya, iya, iya. Penghubung. Nah, selain itu nanti juga bisa misalkan kalau pengen dunia yang akademisi ya bisa banget. Itu udah jelas gitu. Kayak kita ya. Kayak gitu. Nah, itu sangat bisa. Iya. Apalagi nanti kalau masuk di Salatiga, insya Allah lebih didahulukan alumni. Ya, lebih didahulukan alumni. Begitu juga hal-hal yang lain. Misalkan tidak suka di dalam dunia seperti itu, mau jadi bos, mau jadi CEO, mau itu bisa. CEO nyamar nggak Pak? Bagi muslim trainer, kita bekali kewirausahaan dan lain sebagainya yang mereka tahu bukan hanya pengen nyari cuan saja, tetapi mereka tahu bahwa ini yang baik yang mana, yang sesuai dengan akad-akad syariah yang mana, prinsip-prinsip syariah yang mana mereka tahu. Jadi kita bekali seperti itu. Jadi sangat luas, sangat terbuka lebar, dan jadi tidak ada alasan anak HES itu keluar mau jadi apa. Enggak ada. Banyak, tinggal milih. Betul sekali. Iya betul. Gitu ya. Nggak usah bingung ya. Ya. Oke. Sangat luar biasa sekali Sobat Pasya bahwa prospek kerja dari program studi hukum ekonomi syariah itu sangat terbuka lebar sekali, baik dari sisi hukum secara umum, baik dari sisi hukum secara syariah maupun secara ekonomi. Itu sangat terbuka lebar bagi mahasiswa hukum ekonomi syariah. Jadi jangan bingung lagi ya. Jangan bingung lagi. Tinggal masuk aja. Tinggal gas aja pokoknya deh. Tinggal keteguhan kita dalam mencari ilmu tentunya. Betul. Oke. Menurut Ibu nih, apa sih keunggulan atau nilai jual Prodi HES yang bikin mahasiswa harus percaya diri kuliah di sini? Ini adalah pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Ya. Karena di sini saya bisa pamer. Juga nih. Ya, kalau kita berbicara terkait dengan distingsi atau nilai jual Prodi HES Win Salatiga gitu ya, itu bukan cuma sekedar tempat kuliah, bukan cuma sekedar tempat kuliah biasa, ya Pak ya. Jadi kalau kita melihat, kalau kami mengasumsikan Prodi HES Win Salatiga itu memiliki DNH khusus. Ada DNA khusus. Khusus gak tuh? Ya kan? Ya. Artinya apa? Ini menjadikan Prodi HES itu menjadi apa ya?
permata di jalur lingkar selatan Jawa Tengah. Permata. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena begini, setidaknya ada 3 pilar keutamaan Prodi HES UIN Salatiga. Ini menurut kami ya. Ini disclaimer, ini menurut kami berdasarkan ternyata ini ada ya. Nggak buat-buat deh. Nggak dibuat-buat. Ini data yang akan kami sampaikan. Terserah nanti mau didebat sama Mas Cap, silakan ya. Tetapi menurut kami setidaknya ada 3 pilar utama yang sebagai keunggulan Prodi HES UIN Salatiga. Kalau saya sampaikan ini, wah nanti dia bisa langsung bangga sekali jadi mahasiswa HES Kita ini. nggak boleh sombong tuh. Katanya nggak apa-apa. Motivasi ya. Katanya nggak apa-apa. Sesuai data nggak apa-apa. Motivasi ya. Oke. Oh, ada telepon. Oh, udah telepon. Tolak dulu saja nggak apa-apa. Iya, ini karena dari tadi sudah nungguin Mas Encep nih. Saya di prank sama Mas Encep. Katanya jam 3 kita mulai. Aduh, gitu kan. Karena ada kendala ya. Tidak masalah. Oke, Iya. kita lanjutkan ya. Oke. Bu Endang mau sedikit sombong ini terkait dengan keunggulan daripada Prodi HES. Distingsinya di mana? 1. Kita di Prodi HES UIN Salatiga itu sudah terakreditasi unggul, seperti yang saya sampaikan tadi. Iya. Secara nasional kita terakreditasi unggul. Tapi jangan lupa selain itu kita juga memiliki keunggulan-keunggulan atau pencapaian di bidang internasional. Apa itu, Bu? 1. Sepil. 1, kita itu sudah punya sertifikat ISO 21001/2018. Ini tentang akreditasi ini untuk sistem manajemen organisasi pendidikan. Ini adalah sertifikat internasional. Luar biasa. Iya dong. Kemudian yang kedua, jangan lupa juga kita itu punya jurnal internasional bereputasi. Scopus Was. I1. Namanya adalah Jurnal Ijtihad. Jurnal Ijtihad. Betul ya. Jadi ini kita juga patut berbangga karena Jurnal Ijtihad ini masuk dalam kategori jurnal yang bereputasi internasional. Kita di Jurnal Ijtihad itu masuk jurnal ketiga dalam bidang religious study. Ya, jadi nomor 3 di dunia Luar di biasa. bidang religious study, ya, dunia akhirat lah ya. Karena yang nomor 1, 2 itu jurnalnya umum, bukan jurnal Oh, syariah. iya. Jurnal kan syariah. Jadi nomor 3 dunia akhirat ya. Akhirat. Nah, itu di dunia. Kemudian kalau di Asia kita nomor 1 Asia nomor 1. bidang hukum. Bidang hukum. Dan kalian tahu nggak, di Indonesia Jurnal Ijtihad itu nomor 1 untuk seluruh bidang ilmu. Wah. Ini bukan saya gitu. Ini bukan saya ngarang ya. Ini parah sih kalau sobat syariah maupun mahasiswa siswa menengah atas tidak tertarik kuliah di Fakultas Syariah. Makanya ini berdasarkan data dari Simago Journal Rank atau SJR ya. Makanya kalau udah seperti ini kan harusnya mahasiswa Prodi HES UIN Salatiga harus berani berdiri tegak dan bersaing. Betul. Baik itu nasional maupun internasional. Internasional. Iyalah, lembaganya sudah berinternasional, masa mahasiswanya nggak berani gitu kan? Nah, itu baru 1. Baru 1. Aduh. 2. Tadi kan saya bilangnya 3 ya. 3. Keduanya apa? Jangan lupa bahwasanya kampus kita itu sebagai epistemologi Islam wasatiyah. Sering dengar kan? Sering. Boleh dong kita ngeklaim bahwasanya ini adalah satu-satunya yang ada di Indonesia, kampus yang memiliki Betul. epistemologi Islam wasatiyah. Ya. Ini yang kemudian menjadi pembeda yang sangat luar biasa antara Prodi HES UIN Salatiga dengan prodi-prodi HES yang ada di Luar. kampus lain sana. Kalian nggak akan nemuin yang punya epistemologi Islam wasatiyah. Apalagi didukung tepatnya di Salatiga yang menurut Setara Institut sebagai kota nomor 1 toleran. Ya, nyambung kan? Keren kan? Itu yang kedua. Ketiganya apa? Ya. Aduh, lagi asik ya ini. Betul. Ini kayaknya saya kayak artis ini ya, banyak sekali panggilan. Yang ketiga tadi disebutkan bahwa kita memiliki yang namanya keterampilan double engine. Ternyata bukan cuma double engine, tapi triple engine. Triple engine ternyata. Kita diajarkan terkait dengan hukum dan juga bisnis yang berkemajuan, gitu ya. Artinya di Prodi HES ini kamu bakal menguasai nggak cuma teori, tetapi juga skill yang diasah.
kita juga mengasah skill. Kita nggak mau cuma hanya sekedar berbicara teori-teori melalui buku-buku tebal, tidak, tetapi juga kita mengajarkan skill karena itu sudah didapetin gitu loh. Ya, selain dari itu kita yang tadi sudah kita bicarakan panjang lebar ya, Prodi HES itu juga sedang menggagas program baru. Belum launching ya. Boleh spill, Bu? Spill ya. Oke, kita spill dulu, tetapi jangan dikasih tahu dulu sama orang-orang ya. Kita sedang menggagas yang namanya Prodi HES berdampak. Seperti yang kita katakan tadi, kita itu punya sumber daya manusia yang sangat luar biasa, Mas Syaf. Kita punya dosen-dosen yang luar biasa. Betul. Di Fakultas Syariah itu sekitar 14 kayaknya Pak Zam ya. Ada 14 dosen yang sudah menjadi mediator bersertifikat Mahkamah Agung. Luar biasa. Termasuk kami berdua. Boleh sombong dong. Ya, kita sebagai mediator bersertifikat MA. Kemudian kita memiliki alumni-alumni yang sudah banyak tersebar di seluruh Nusantara gitu ya Pak ya, yang sudah menjadi praktisi hukum. Tadi ada yang jadi hakim, ada yang jadi advokat, ada yang jadi mediator dan sebagainya. Belum lagi kita punya aset apa? Mahasiswa yang cerdas-cerdas luar biasa gitu kan. Itu juga aset loh. Itu juga aset bagi Prodi HES gitu kan. Nah, dengan adanya sumber daya yang luar biasa ini, kemudian kami kemarin menggagas bahwasanya kita harus memiliki sesuatu yang beda nih. Kita bukan cuma sekedar berguna bagi mahasiswa, tetapi kita juga harus memiliki dampak kepada masyarakat. Kehadiran Prodi HES UIN Salatiga itu harus memiliki dampak yang bagus untuk masyarakat. Oleh karena itu, kita kemudian mengkolaborasikan 3 sumber daya yang kita miliki ini untuk membuat sebuah program. Nanti kalau udah launching kita iniin. Tapi kalau ini jangan dulu ya. Setidaknya kita ada konsultasi ahli karena kita punya ekspor gitu kan. Kemudian kita ada jasa untuk mediasi karena mediator kita juga banyak. Kemudian ada sampai ke advokasi ketika memang masyarakat membutuhkan untuk diadakan dampingan dengan jasa advokat kita, alumni-alumni nanti kita akan kerjasamakan dan kita berdayakan bersama-sama untuk membangun Prodi HES UIN Salatiga seperti itu ya. Jadi ya udah, pokoknya itu nggak bisa berkata-kata di saya. saking banyaknya ya. Iya betul. Jadi artinya mahasiswa itu bukan cuma belajar teori Mas ya, tetapi harus memiliki kontribusi nyata bagi masyarakat. Setuju nggak? Setuju. Nah itu. Oke. Biasa sekali, sobat bos ya. Saya sangat bahagia, sangat sedih juga di sisi lain karena mungkin sobat pasya sobat pasya belum tahu bahwa saya juga merupakan mahasiswa hukum ekonomi syariah. Saya merupakan mahasiswa hukum ekonomi syariah dan selama 6 semester alhamdulillah mendapatkan keilmuan secara teoritis maupun praktis. Itu sangat betul sekali yang kemudian tadi disampaikan oleh Pak Zam sama Ibu Endang begitu. Dan saya melihat juga mahasiswa lulusan HES ini itu teman saya sendiri bahkan itu sudah ada di di kursi-kursi pemerintah. Itu ada yang kemudian di komisi yudisial, ada yang kemudian jadi lawyer dan lain sebagainya. Itu sangat luar biasa sekali. Nah itu kaitannya dengan itu Ibu, jurnal Ijtihad kalau nggak salah itu dari beberapa universitas bahkan dari pemerintahan itu meminta pendampingan itu dari Fakultas Syariah kalau nggak salah. Betul, banyak sekali. Jadi jadi sombong lagi nih. Jadi alhamdulillah ya, berkat itu kampus kita menjadi rujukan, dijadikan benchmarking atau tempat-tempat untuk studi tiru bagi kampus-kampus lain gitu ya, baik dari kampus negeri, kampus swasta, bahkan dari pemerintahan juga pernah ada. Tapi saya nggak mau spill nanti sensor. Dari itu juga ada itu. Ada juga dari pemerintahan juga ada ya, lembaga negara yang pimpinannya itu adalah pentolan dari guru besar Uinsuka ya, itu juga ada yang pernah datang ke kita untuk benchmarking ke jurnal Ijtihad itu tadi. Betul. Kemarin dari Media Center itu pernah mendatangi
Enggak. Sempat hadir ke sini dan bimbingan juga begitu. Itu hasilnya seperti apa itu? Hasil dari bimbingan Bapak Ibu apakah benar-benar meningkat atau stagnan begitu? Oke. Kita nggak mau ngeklaim bahwasannya itu hasil pendampingan kita, karena memang pada dasarnya pengelolaannya juga udah bagus, jurnalnya juga sudah bagus. Kita cuma sekedar mendampingi sedikit-sedikit, gitu ya. Kita mendampingi sedikit-sedikit dan alhamdulillah dari tim kita itu banyak yang diundang juga ke kampus-kampus mereka, dan dalam rangkanya itu banyak Mas Cep, bukan cuma untuk pendampingan kualitas jurnalnya, tetapi pendampingan untuk kualitas penulisan artikelnya. Bahkan dosen kita juga pernah diundang sampai ke Tashkent University, Uzbekistan. Itu untuk memberikan pelatihan penulisan artikel ilmiah. Ada juga yang diundang sampai ke Malaysia. Itu juga sama untuk diminta memberikan pelatihan terkait dengan penulisan artikel ilmiah. Kalau pendampingan jurnal itu udah banyak sekali, kita nggak udah kayak gitu. Luar biasa. Jadi pendampingannya tidak hanya tingkat nasional saja, berarti internasional juga. Betul. Didampingi oleh. Betul. Kan kita memang mau menginternasional. Iya. Mengglobal kan gitu. Oke. Nggak kerasa ya, saking asiknya kita ngobrol kaitannya dengan prodi hukum ekonomi syariah. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir, Bapak. Bagaimana kemudian upaya Bapak untuk meyakinkan siswa-siswi lulusan menengah atas itu bisa bergabung sebagai mahasiswa hukum ekonomi syariah? Oke, terima kasih. Ini juga yang saya tunggu-tunggu. Termasuk saya juga yang membidangi hal ini. Tim sos, ketua tim sos. Ya, alhamdulillah diamanai dari Pak Dika dari Fakultas Syariah ya, untuk mengurusi berkenaan sosialisasi mengenalkan Fakultas Syariah pada umumnya, apalagi HES ya jelas itu satu kan. Itu untuk kita kenalkan di dunia luar. Apalagi yang ini lagi momen-momen baik ini, momen-momen baik waktu pendaftaran nih PMB nih. Pendaftaran mahasiswa baru kan, ini waktu yang baik, ini harus benar-benar didengar ini oleh sobat pasien, dengar ya. Ini mungkin lagi nyari-nyari kuliah di mana dan lain sebagainya ya. Jadi ini sangat penting. Kalau tidak daftar ya memang rugi sih. Rugi banget itu. Saya tidak mengulang lagi tadi penjelasannya tadi. Ini yang tadi enggak ini. Ini adalah hal-hal yang mungkin bisa jadikan pertimbangan buat kalian masuk di sini. Yang satu jelas kita unggul, jelas. Nyari prodi ya enggak unggul, aman ya nanti. Selanjutnya ini tuh walaupun kita prestasinya banyak banget ya, tetapi UKT kita itu masih sangat terjangkau. Iya betul. UKT itu SPP semesteran ya. Bukan UKT berapa aja? Udah nggak usah. Itu UKT kita itu sangat dibandingkan dengan kampus-kampus yang lain sangat murah loh. Betul. Sekitar berapa ya? 3 jutaan lah. 3 jutaan. 2-3. Yang 400.000 juga ada loh. Iya. Ada. Gitu ya. Ya sempat teman-teman saya juga kemarin dapat yang 400. Iya kan? Iya. Nah, makanya sangat terjangkau. Ada. Itu terjangkau loh. Hari gini semuanya 400.000 per semester loh ya. Dua. Biaya ngopimu berapa jam sebulan? Lebih Bu. Oke. 5 kali lipat. Itu. Oke. Selanjutnya beasiswa rata-rata banyak yang dapat beasiswa. Banyak banget. Betul. Beasiswa BSI, beasiswa Basnas, beasiswa BI, KFIT, KIP, dan beasiswa macam-macam pemerintahan. Banyak hal. Nanti kalau kesini belum dapat beasiswa, kita spill. Ini macam. Ya, ini masuk dulu, yang penting masuk dulu. Begitu juga fasilitas mau apa? Kalau anak-anak sekolah menengah ini yang terkadang yang dicari fasilitas. Betul. Di sana mau apa, main basket? Ada. Punya. Ada. Futsal Yang suka musik? Ada. Pramuka? Ada. Siap kakak. Coba menyebutkan apa? Mau podcast lagi gitu. Tinggal datang ke sini ya. Mau apa lagi? Semua lah. Mau praktek-praktek hukum tadi banyak. Oke. Semua fasilitas secara umum banyak. Semua. Mau apalagi mau
naik gunung. Wah, pembinanya. Oh iya, Mapala nih. Mapala. Tapi pembinanya nggak pernah naik gunung. Enggak. Bisa kita bareng-bareng lah, Pak. Pantai. Kamu santai. Gitu ya. Itu banyak hal. Itu tinggal dilihat sini. Apalagi Salatiga tempatnya strategis ya. Betul. Itu lagi di sini itu semua kehidupan murah, sangat Betul, murah, betul. tidak panas. Mhm. Mau ke Jakarta boleh panas banget. Ih, juga boleh gitu. Nah itu daerahnya, bukan kampusnya ya. Saya bilang kalau mau ke Jakarta panas, mau ke Nanti Semarang panas. itu bisa ditut gitu kan. Salatiga itu dingin loh, enak loh. Aduh, Betul, ya. Orang kesini mesti nyaman, pasti Betul. nyaman. Lah iya, wong kita nggak kalah kok sama kampus besar. Loh kita Salatiga hidup nyaman. Loh. Harga Saking murah. nyamannya Pak, aku nggak pulang 2 tahun. Bener. Bener Bu. Iya. Pulang 2 tahun. Duh. Sangat nyaman banget. Kayaknya bakalan jadi orang Salatiga. Ada. Aku mau jadi ESA di mana? Yang dekat apa? Salatiga. Nah, itu ya. Begitu juga itu banyak ya terkait hal itu. Terus tadi lulusan kita juga sangat mudah, sangat terbuka, luas, fasilitas hebat. Nah, dan ini waktu-waktu penting ini masih sebenarnya sudah dari kemarin sih. Udah dari kemarin. Ada jalur-jalur beberapa macam dari SPAN macam-macam. Mungkin kalau ada yang belum dapat kampus, ini kesempatan kita masih kasih kesempatan. Yaitu di bulan Juni ada jalur mandiri. Jalur mandiri ya. Gitu ada mandiri 1, mandiri 2. Tapi jangan nunggu mandiri 2, takutnya kita udah sold out. Penuh ya. Oh, sombong Anda. Kita masih kita buka untuk jalur mandiri ini sudah ada Masih gelombang 1. ya mandiri 1. Oh, mandiri 1. Yang kemarin kan sudah selesai, sudah ada SK-nya. Oh. Dan ini mandiri 1 kita masih buka. Silakan jangan ini kalau mau pengen nanya yang apa lebih detail lagi, nanti kita kasih nomor lah. Iya, betul. Silakan hubungi nomor di bawah ini ya. Nanti kita bantu bagaimana caranya supaya tips-tips supaya bisa masuk. Ya. Gampang gitu ya. Gampang. Tapi yang penting semangat ya, tidak rugi. Ini kesempatan baik dari sekarang segera. Waktu sudah mepet. Ini sudah Juni, segera untuk daftarkan. Untuk masuk bergabung bersama kami, ketemu kita. Asik. Ya, kalau saya panjangkan kayaknya nggak bijak ya. Iya. Itu aja cukup. Oke. Mungkin terakhir nih. Ibu. Tadi katanya udah terakhir loh. Terakhir lagi nih. ini closing statement. Oh, closing statement. Ya, betul. Closing statement buat sobat Fasya yang lagi nonton di podcast Ngobras ini, Ibu. Silakan. Oke, jadi sobat Fasya, sobat Fasya dimanapun Anda berada, buat seluruh sobat Fasya dimanapun Anda berada, yang adik-adik SMA, SMK, atau siapapun itulah semuanya, termasuk anak-anakku di Prodi HSUIN Salatiga, dengarkan ini baik-baik ya. Masa depan itu bukan sesuatu yang kita tunggu, tetapi sesuatu yang kita desain dari sekarang ya. Jadi dunia bisnis, dunia hukum di luar sana itu berkembang dengan sangat pesatnya. Sangat pesat sekali. Secepat kilat. Industri juga demikian. Dan mereka tidak mencari orang yang hanya cerdas, tetapi mereka mencari orang-orang yang memiliki keunggulan unik. Mereka mencari orang-orang yang berintegritas. Mereka mencari orang-orang yang memiliki skill. Itu yang dibutuhkan oleh industri pada saat ini. Jadi kalau hanya sekedar menjadi kutu buku saja, itu sudah tidak lagi berlaku di dunia industri saat ini ya. Jadi di Prodi HSUIN Salatiga semua senjata itu sudah kami siapkan. Maka dari itu ayo silahkan kita bergabung di Prodi HSUIN Salatiga dan kita cetak bersama-sama. Mari kita buktikan bahwasanya anak muda muslim itu bisa memimpin peradaban ekonomi yang kuat hukumnya, dahsyat bisnisnya, dan insya Allah berkah dunia akhiratnya. Itu ya. Amin. Cocok sekali di akhir sesi kita berdoa. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya dan ilmu yang sudah dibagikan di podcast Ngobras ini. Dan tentunya terima kasih juga untuk Sobat Fasya yang sudah mendengarkan podcast perdana kedua tentunya sampai selesai ya. Semoga obrolan ini bisa menambah wawasan dan menjadi referensi buat kalian yang ingin mengenal lebih dekat, apalagi yang awalnya ingin masuk menjadi bagian dari
mahasiswa hukum ekonomi syariah. Jangan lupa terus ikuti podcast Ngobras, ngobrol bareng Sobat Syariah, karena bakal ada banyak pembahasan yang menarik tentunya, baik itu seputar dunia kampus, hukum, dan isu-isu terkini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ayo, Terima kasih.